Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Pak Syihab di pelajaran Simpai Bahasa Sunda SMPT Rodatul Mutakin. Hari ini kita akan belajar tentang aksara Sunda. Ya, aksara Sunda ini adalah angka atau huruf yang ada di bahasa Sunda. Nah, bagaimana sih aksara Sunda itu? Bagaimana cara menulisnya dan bagaimana cara membacanya? Yuk kita langsung aja masuk ke pelajarannya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita mulai pelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama adalah perkara aksara Sunda. Aksara Sunda teh asalnya tina aksara Brahmi ti India, lebih aslina ti aksara Palawa. Nah, jadi bahasa Sunda, aksara Sunda itu asalnya dari aksara Brahmi yang ada di India, atau yang lebih aslinya lagi, lebih jauhnya lagi adalah aksara Palawa. Nah, aksara Sunda itu awalnya dipakai dina prasasti, piagam, jeung naskah kuno. Aksara Sunda itu awalnya dipakai di mana? Di dalam prasasti, piagam, dan juga naskah-naskah kuno yang ada di peradaban Sunda. Nah, untuk kamu pengen tahu apa arti dari prasasti, piagam, dan naskah kuno, kamu bisa lihat di rangkuman di bab aksara Sunda ini. Nah, prasasti anu make aksara Sunda contohnya prasasti Geger Hanjuang di Tasikmalaya jeung Astana Gede di Ciamis. Selanjutnya, 2. Perbedaan aksara Sunda jeung aksara liana. Dilihat dari struktur dan sifatnya, aksara Sunda termasuk aksara miengang atau silabis. Apa artinya? Yaitu satu aksara yang melambangkan satu suku kata. Jadi satu hurufnya, satu aksaranya itu melambangkan satu suku kata. Berbeda dengan aksara Latin yang sifatnya misora atau fonetis. Nyaeta satu aksara yang melambangkan satu suara. Jadi satu huruf, satu suara. Kalau bahasa atau aksara Latin. Aksara Tionghoa nu sifatna milambang logografis nyaeta hiji aksara yang melambangkan satu kata. Bedanya dengan Tionghoa atau bahasa Mandarin itu sifatnya melambangkan sesuatu. Jadi satu aksara atau satu hurufnya yang ditulis oleh itu melambangkan satu kata. Seperti itu. Selanjutnya, nah, aksara jadi ciri kamajuan peradaban anu ngabedakeun antara prasejarah dan sejarah. Aksara Sunda mempunyai 4 wangun atau 4 struktur, nyaeta aksara suara vokal, aksara ngalegana atau konsonan, angka jeung rarangkeun atau pananda suara. Jadi ada 4 macam ya. Pertama ada vokal, ada konsonan, ada angka, dan juga penanda suara. Nah, yang pertama adalah aksara suara. Aksara suara itu adalah aksara vokalnya. Nah, pertama, jadi kalau kita tahu di sini ada A, I, U, E, O, E, dan E. Itu di Sunda. Jadi bedanya kalau di Indonesia bahasa Latin ada A, I, U, E, O saja. Tapi kalau di bahasa Sunda ada A, I, U, E, O, E, dan U. Seperti itu. Ini adalah penulisan aksara Sundanya. Nah, untuk di pertemuan kita kali ini, karena dalam masa PJJ, jadi kita tidak perlu mempraktekkan cara penulisannya. Jadi cukup kalian tahu bagaimana membaca aksara Sunda saja. Nah, selanjutnya kita bisa temukan juga aksara ngalegana atau aksara konsonan di sini. Nah, kalau biasanya kita tahu di bahasa Latin itu ada A, B, C, D, E, F, G, dan sampai Z. Sedangkan kalau di bahasa Sunda itu semua huruf awalnya itu bervokal A semuanya. Contohnya kaga, ngaca, janya, tada, napa, bama, yara, lawa, saha, faka, fa, sa, za. Nah, jadi kalau biasanya di bahasa Latin itu A, B, C, D beda-beda. Nah, sedangkan kalau di
aksara ngalegana konsonan di dalam bahasa Sunda ini, jadi huruf aslinya adalah kagangaca. Nah, bagaimana berubah menjadi I, U, E, dan O-nya? Nah, itu akan berubah apabila dia nanti dikasih penanda suara, ya kan? Nah, selanjutnya ada juga angka, anak-anak. Nah, kalau angka di sini tidak jauh beda, ada 0, 0 juga bulat juga sama. Kalau bahasa Sundanya hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi cuma cara di sini kita lihat kamu bagaimana cara membacanya saja. Nah, selanjutnya adalah ada rarangkeun atau penanda suara. Rarangkeun atau penanda suara jumlahnya ada 13. Dilihat dari penempatannya dibagi menjadi 4, yaitu ada di atas aksara, yang kedua di bawah aksara, yang ketiga sejajar dengan aksara, dan keempat menyatu dengan aksara. Nah, contohnya anak-anak, kalau kita tahu di huruf pertama tadi kan ada K. Nah, bagaimana kita ingin merubah sebuah kata tadi yang K itu ingin dirubah menjadi Ki? Maka caranya kita lihat di nomor 1 ada namanya panghulu. Nah, dengan menambahkan lambang seperti U yang jatuh itu setelah huruf K, maka dia akan berubah menjadi Ki. Sama juga seperti nomor 2, pamepet. Apabila kita ingin merubah menjadi E di situ, maka kita tambahkan lambang V di atasnya. Kita bisa lihat K jadi kalau ditambah V di atasnya jadi K. Pandeleng, panglahir, panjajak juga sama seperti itu. Kalau yang pandeleng jadi E, kalau panglayar ditambah R, kalau penyecek ditambah N jadi eng gitu ya, ditambah angka bulat di atasnya. Itu adalah penanda suara yang ditulis di atas aksara konsonannya, ya. Selanjutnya, ada juga penanda suara yang ditulis di bawah. Nah, itu apabila kita ingin merubah sebuah kalimat atau sebuah aksara tadi yang K tadi, contohnya kita nomor 1 di sini ada panyuku, apabila kita tambahkan angka 7 kecil di bawahnya itu ya. Nah, kemudian kita tulis yang K biasa kita tulis ditambah lambang 7 kecil tadi, maka yang K yang tadi yang dibaca K biasa kalau ditambah lambang kecil tadi menjadi ku, ataupun ingin menjadi nomor 2 panyakra dan panyiku. Nah, jadi itu adalah cara penulisannya yang ada di bawah. Jadi kalau kita mau K biar bisa jadi kra, maka tinggal ditambahkan lambang yang ada di panyakra tadi. Yang panyiku juga sama seperti itu. Selanjutnya, ada juga rarangkeun anu ditulis sajajar. Artinya dia ditulis sejajar. Ada yang ditulis sebelumnya, ada juga setelahnya. Nah, kalau paneleng ini ditulis sebelumnya ya. Contohnya kalau paneleng ini ingin merubah menjadi ke. Kalau ada yang ke, ada yang ke kan. Nah, ngerubah vokal aksara A jadi E. Nah, jadi tinggal tambah di depannya angka Z yang ada garisnya itu, maka dia berubah menjadi K. Tapi kalau kita mau merubah menjadi panolong, jadi K dibaca menjadi Ko, maka ditambahkan nomor 2 itu lambang Z-nya, kemudian tapi ada perbedaan sedikit itu ya. Nah, ditambah di setelahnya. Begitu juga pamingkal. Begitu juga pangwisat dan juga begitu juga pamaeh. Pamaeh itu artinya adalah untuk mematikan. Pamaeh itu mematikan. Jadi kalau misalkan tadinya K ingin kita jadikan K biasa, biasanya ini akan ditaruh ada di akhir kata. Misalkan kayak Bapak namanya Syihab. Kalau tadi adanya ba di situ, maka ba tadi yang ba itu ditambah angka lambang pamae ini, maka dia berubah menjadi B biasa. Seperti itu. Ya, ini adalah penanda yang ditulis sejajar dengan aksara konsonan. Nah, selanjutnya ada juga rarangkeun anu ditulis bisa dihijikeun jeung aksara suara. Nah, ini juga yang bisa disatukan dengan aksara suara. Tadi kan kalau ngalegana itu konsonan, kalau suara itu adalah vokal. Nah, ini juga bisa. Kalau panglayar berarti R. Tadi kan kita lihat di depan itu ada
angka aksara-aksara vokal di situ. Nah, kalau aksara vokal ingin ditambahkan penanda suara di situ, kita ingin jadi ar, jadi eng atau ah, maka tinggal ditambah saja penanda suara di situ saja, ya. Seperti itu. Mohon maaf, sepertinya agak ramai di ruangannya ya. Oke. Nah, seperti itulah cara membaca aksara Sunda. Bapak jelaskan dengan singkat. Semoga kalian paham dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.